Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosef Alfariji dari kelas PGMI 3C dengan NIM 2312400099. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Integrasi P5 dan PPRA adalah upaya menggabungkan dua program, yaitu P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan PPRA Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Tujuannya adalah membentuk siswa yang tidak hanya untuk cerdas tetapi juga memiliki karakter yang baik, seperti beriman, bertakwa, berakhlak mulia, menghargai keberagaman, mandiri, dan kreatif, gotong royong, bernalar kritis. Dengan mengintegrasikan keduanya, diharapkan siswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dan nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikan warga negara yang baik, hidup berdampingan secara damai. Contohnya, integrasi dalam proyek P5 ada tentang lingkungan. Siswa tidak hanya belajar tentang pentingnya menjaga alam, tetapi juga menghubungkannya dengan nilai-nilai keagamaan, tentang menyayangi ciptaan Tuhan, dan lainnya. Manfaat integrasi: pembelajaran menjadi lebih bermakna, siswa lebih aktif dan terlibat, terbentuknya karakter yang kuat, terciptanya lingkungan sekolah yang harmonis. Ya, intinya integrasi P5 dan PPRA adalah upaya untuk mencetak generasi muda Indonesia yang berkualitas dan berkarakter. P5 yaitu tujuannya untuk membentuk siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, selain P5, PPRA juga mempunyai tujuan, yaitu untuk membentuk siswa yang memiliki karakter, berkarakter religius, moderat, dan terbuka terhadap perbedaan. Nah, itu tadi tujuan-tujuan tentang P5 dan PPRA. Dasar-dasar P5 dan PPRA. P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan PPRA Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin adalah dua program yang penting dalam pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dan bangsa. P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila tujuannya itu mengembangkan karakter siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Cara kerjanya yaitu melalui proyek-proyek pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Siswa diajak untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, proyek membuat produk ramah lingkungan menjadi masalah sosial di sekitar sekolah, atau membuat karya seni yang mencerminkan keberagaman budaya. P5 adalah singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ini adalah sebuah program pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, P5 juga mempunyai poin-poin yang penting, yaitu tujuannya untuk membentuk siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Cara kerjanya yaitu dengan melalui proyek-proyek pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Siswa diajak untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Contoh proyek membuat produk. Contohnya yaitu dengan membuat proyek ramah lingkungan, meneliti masalah sosial di sekitar sekolah, atau membuat karya seni yang mencerminkan keberagaman budaya. P5 diharapkan dapat membantu siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, serta mampu menghadapi tantangan masa depan. Nah, P5 ini hampir sama dengan poin P5 ini hampir sama dengan dasar-dasar P5. Jadi sama halnya dengan tujuannya, yaitu untuk berkarakter, bernalar kritis, bertakwa, dan beriman. PPRA adalah singkatan dari Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin.
Nah, ini adalah program pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia, toleran, dan menghargai keberagaman dalam konteks keberagaman di Indonesia. Nah, poin-poinnya yaitu tujuannya untuk membentuk siswa yang memiliki karakter keagamaan yang baik, seperti beriman, berakhlak mulia, toleran, dan menghargai keberagaman. Cara kerjanya yaitu melalui pembelajaran agama dan kegiatan keagamaan. Siswa diajarkan nilai-nilai keagamaan yang mengajarkan kedamaian, toleransi, dan kasih sayang. Contoh kegiatannya yaitu dengan diskusi lintas agama, kunjungan ke tempat ibadah, atau membuat karya seni yang bertemakan kerukunan umat beragama. PPRA diharapkan dapat membantu siswa menjadi individu yang berkarakter, beriman, dan bertakwa, serta mampu hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang dari berbagai agama. Nah, jadi itu poin-poin dari atau nilai-nilai dari P5 dan PPRA. Landasan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. P5 dilandasi oleh beberapa hal penting, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. P5 berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila. Setiap proyek yang dirancang dalam P5 bertujuan untuk merefleksikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kurikulum Merdeka P5 merupakan bagian dari integral dari kurikulum Merdeka yang memberikan fleksibilitas dan otonomi bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang relevan dengan konteks siswa. Pembelajaran berbasis proyek, P5 menekankan pada pembelajaran aktif dan bermakna melalui proyek-proyek yang dirancang siswa sendiri. Hal ini sejalan dengan teori belajar konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri melalui pengalaman langsung. Nah, pengembangan P5 bertujuan untuk mengembangkan karakter siswa secara holistik, tidak hanya kognitif tetapi juga afektif dan psikomotorik. Dengan demikian, siswa diharapkan menjadi individu yang tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlak mulia dan memiliki kompetensi sosial. Landasan PPRA memiliki pelajaran rahmatan lil alamin. PPRA dilandasi oleh poin-poin berikut, yaitu sumber nilainya PPRA berakar dari nilai-nilai agama yang mengajarkan tentang kasih sayang, toleransi, dan kedamaian. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi pembentukan karakter yang berakhlak mulia. Nah, konteks keberagaman, contohnya konteks keberagaman. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman agama dan budaya. PPRA bertujuan untuk memupuk sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Jadi PPRA ini bertujuan untuk menghormati antar agama supaya tidak untuk menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Komponen dan nilai-nilai utama P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan PPRA, Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. P5 adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri merupakan gambaran ideal lulusan pendidikan Indonesia yang memiliki 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Menekankan pentingnya nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Berkebinekaan global, mampu menghargai keberagaman, dan memiliki sikap terbuka terhadap budaya yang berbeda. Yang ketiga yaitu bergotong royong, memiliki semangat kerjasama dan saling membantu. Yang keempat, mandiri atau mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Yang kelima yaitu bernalar kritis, mampu berpikir secara logis dan sistematis. Yang keenam, kreatif, mampu menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Komponen utama P5 terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terkait.
yaitu tema proyek dipilih berdasarkan relevansi dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan sekitar. Pertanyaan pemantik, pertanyaan yang diajukan untuk memicu rasa ingin tahu dan mendorong siswa untuk mencari jawaban. Tujuannya yaitu tujuannya pembelajaran yang ingin dicapai melalui proyek. Contoh dari produk hasil akhir dari proyek yang dapat berupa karya nyata, presentasi, atau laporan. Nah, prosesnya yaitu dengan langkah-langkah yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan proyek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Refleksinya kepada siswa yaitu momen untuk siswa merefleksikan berpengalaman belajar yang diperoleh selama mengikuti proyek PPRA. Profil pelajar rahmatan lil alamin adalah yaitu mengembangkan lebih lanjut dari P5 yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Profil pelajar rahmatan lil alamin memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu dengan beriman, bertakwa, memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan menjalankan ajaran agama yang baik. Berakhlak mulia, memiliki akhlak yang baik seperti jujur, adil, santun, dan toleran. Berilmu, memiliki pengetahuan yang luas dan bermanfaat. Beramal soleh, aktif dalam melakukan kebaikan dan membantu sesama. Berkarya, mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat dan Indonesia, umumnya untuk Indonesia. Nilai-nilai utama P5 dan PPRA, relevansinya yaitu proyek yang dipilih harus relevan dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan sekitar. Nah, otentiknya pembelajaran harus bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Kolaboratif, siswa belajar untuk bekerja sesama dalam kelompok. Siswa didorong untuk berpikir kreatif dan inovatif. Siswa kritis, siswa dilatih untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi. Reflektif, siswa didorong untuk merefleksikan pengalaman belajarnya. Tujuan utama P5 dan PPRA yaitu mengembangkan profil pelajar Pancasila, membentuk siswa menjadi generasi muda yang memiliki karakter yang kuat dan kompetensi yang dibutuhkan di abad 21, meningkatkan kualitas pembelajaran, membuat pembelajaran lebih menarik, bermakna, dan relevan dengan kehidupan siswa. Menyiapkan siswa untuk masa depan. Nah, siswa juga membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Singkatnya, P5 dan PPRA yaitu bertujuan untuk membentuk siswa menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, beramal soleh, dan berkarya, serta memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan yang akan datang. Nah, itu dia komponen atau nilai-nilai P5 dan PPRA. Cara mengimplementasikan P5 dan PPRA. Implementasi P5 dan PPRA memerlukan perencanaan yang matang dan melibatkan seluruh komponen di sekolah. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diikuti. Yang pertama yaitu pemahaman konsep. Sosialisasi seluruh warga sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, hingga staf TU perlu memahami konsep P5 dan PPRA secara mendalam. Yang kedua yaitu pelatihan. Guru perlu diberikan pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi dalam merancang dan melaksanakan proyek P5. Perencanaan proyek atau pemilihan tema. Pilih tema proyek yang relevan dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan sekitar. Penyusunan tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui proyek perencanaan kegiatan. Rancang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pelaksanaan proyek yaitu membentuk kelompok
bagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil untuk bekerja sama dalam menyelesaikan proyek. Nah, guru juga berperan sebagai fasilitator dan pembimbing selama proses pembelajaran. Penggunaannya yaitu berbagai sumber belajar, manfaat berbagai sumber belajar, baik online maupun offline, untuk mendukung pembelajaran siswa. Penilaian proses pembelajaran siswa selama melaksanakan proyek. Penilaian produk nilai hasil akhir dari proyek yang menghasilkan siswa. Penilaian diri, siswa melakukan refleksi diri untuk menilai kemampuan dan perkembangan dirinya. Nah, evaluasi program evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana proyek P5 telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, yaitu yang selanjutnya yaitu perbaikan. Melakukan perbaikan jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi. Contoh temanya P5 dan PPRA. Misalnya, sebuah sekolah memiliki tema lingkungan temanya yaitu lingkungan hidup bersih. Proyek yang dapat dilakukan adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah. Nah, yang selanjutnya yaitu mendesain produk daur ulang dari sampah organik dan anorganik. Membuat kampanye tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tips sukses mengimplementasikan sedikit tips sukses untuk mengimplementasikan P5 dan PPRA. Libatkan semua pihak, libatkan seluruh warga, sekolah, termasuk orang tua dan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Berikan kebebasan kepada siswa, berikan kesempatan kepada siswa untuk berkreasi dan mengembangkan ide-ide mereka. Gunakan berbagai metode pembelajaran. Kombinasikan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, praktik, dan presentasi. Manfaatkan juga teknologi untuk mendukung proses pembelajaran mereka, misalnya melalui platform pembelajaran online. Untuk selanjutnya evaluasi secara berkala. Lakukan evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan siswa dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Tantangan yang mungkin dihadapi yaitu dengan kurangnya sumber daya, terbatasnya sumber daya seperti waktu, tenaga, dan dana dapat menjadi kendala. Kurangnya kompetensi guru. Tidak semua guru memiliki kompetensi yang sama dalam merancang dan melaksanakan proyek P5. Kurangnya partisipasi orang tua kurang aktif terlibat dalam kegiatan sekolah. Nah, solusinya yaitu dengan kerjasama dengan komunitas, libatkan komunitas untuk membantu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Untuk guru tersendiri yaitu perlu pelatihan. Adakan pelatihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, untuk selanjutnya yaitu sosialisasi kepada orang tua. Lakukan sosialisasi kepada orang tua tentang pentingnya P5 dan cara mendukung anak-anak mereka. Pentingnya untuk diingat implementasi P5 dan PPRA membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak dengan rencana yang matang dan dukungan yang kuat. P5 dan PPRA dapat menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri dan menjadi warga negara yang baik. Relevansi P5 dan PPRA di era global. P5 memiliki relevansi yang sangat tinggi di era global saat ini. Keduanya dirancang untuk membentuk siswa menjadi individu yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan relevan dengan tantangan zaman. Berikut adalah beberapa alasan mengapa P5 dan PPRA sangat relevan di era global. Yaitu perkembangan teknologi. Era global ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. P5 dan PPRA mendorong siswa untuk kreatif, inovatif, dan mampu memanfaatkan teknologi dengan menyelesaikan masalah dengan sangat cepat.
Di era globalisasi yang membuat kita hidup dalam masyarakat yang sangat semakin beragam, P5 dan PPRA menanamkan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan gotong royong yang sangat penting dalam kehidupan global. Nah, persaingannya pun sangat makin ketat nih. Persaingan di dunia kerja semakin ketat. P5 dan PPRA mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang mandiri, kritis, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Tantangan sosial. Nah, dunia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan sosial, seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidakadilan yang sangat merajalela. P5 dan PPRA mendorong siswa untuk memiliki kepedulian sosial dan aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Revolusi industri. Keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi menjadi sangat penting. P5 dan PPRA dirancang untuk mengembangkan keterampilan tersebut secara spesifik. P5 dan PPRA relevan di era global karena menumbuhkan karakter. P5 dan PPRA menanamkan nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin yang membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Nah, untuk mengembangkan kompetensi P5 dan PPRA, yaitu dengan berbagai kompetensi yang dibutuhkan di abad 21 seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Mempersiapkan siswa untuk masa depan. P5 dan PPRA mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan, baik dalam dunia kerja maupun kehidupan sosial. Membangun masyarakat yang lebih baik. P5 dan PPRA berkontribusi dalam membangun masyarakat yang baik dan adil. Dalam konteks global, P5 dan PPRA dapat menjadi model pendidik yang relevan dan dapat diadopsi oleh negara-negara lain. Keduanya menawarkan pendekatan pembelajaran yang holistik dan berpusat pada siswa, serta mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global yang sangat cepat. Adapun perbandingan P5 dan PPRA, yaitu dengan memiliki ketujuan yang sama, yaitu membentuk karakter siswa yang unggul dan relevan dengan kebutuhan zaman. Namun keduanya memiliki fokus yang sedikit berbeda. P5 lebih berfokus pada pengembangan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berkebinekaan, global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. P5 menekankan pada pengembangan proyek-proyek yang relevan dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan sekitar. Nah, PPRA lebih spesifik pada pengembangan karakter yang berorientasi pada nilai-nilai rahmatan lil alamin seperti beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, beramal soleh, dan berkarya. PPRA menekankan pada pengembangan karakter siswa yang memiliki kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Jika ada suatu materi yang kurang atau kurang ketepatan dalam mengemukakan materi, silahkan untuk berkomentar di bawah sini, ataupun ada yang mau menambahkan, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.